wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anggi Pertiwi dengan NIM akhir 002 dari kelas Viola. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari picky eater, penyebab picky eater, cara mengatasi picky eater, macam picky eater, dan dampak picky eater bagi anak. Nah, apa sih itu picky eater? Picky eater dapat diartikan sebagai pemilih makanan, perilaku menolak makanan jenis baru, dan cenderung mengonsumsi makanan jenis yang sama secara berulang. Seorang picky eater juga menghindari makanan hanya karena tidak menyukai tekstur dan rasanya. Lebih parahnya, ia akan memberikan reaksi yang mendalam seperti muntah, meludah, dan kesulitan dalam menelannya. Kenapa sih ada anak-anak yang kalau mau makan itu milih-milih gitu? Atau bahasa sederhananya picky eater gitu? Mungkin ada banyak faktor kenapa sampai pada akhirnya anak-anak ini bisa picky eater. Tapi di sini aku akan bahas salah satu aspeknya, salah satu penyebabnya, yaitu dari segi sensorinya kayak gitu. Nah, kalau dari segi sensorinya, anak-anak yang picky eater itu biasanya mereka juga bermasalah di bagian sistem taktilnya atau di bagian sensori parabanya gitu. Maksudnya adalah biasanya anak-anak yang picky eater, biasanya mereka itu memilih makanannya itu berdasarkan tekstur makanannya. Jadi misalnya ada anak-anak yang mereka itu suka makan makanan yang keras, tapi kurang suka makanan yang lembek, misalnya kayak gitu. Kurang suka bubur, kurang suka apa ya pokoknya yang lembek yang sama-sama gitu teksturnya. Atau ada anak-anak lain juga yang mereka suka banget yang lembek, tapi nggak suka banget yang kasar kayak gitu. Nah, jenis tekstur yang anak-anak ini pilih untuk makan itu biasanya sejalan juga dengan jenis tekstur yang anak-anak ini pilih untuk mereka sentuh atau mereka tidak mau sentuh, kayak gitu. Jadi misalnya nih, ada anak-anak yang menghindari banget makan makanan lembek. Biasanya anak-anak ini juga akan menghindari tekstur-tekstur benda yang serupa kayak gitu, yang lembek, yang agak lengket. Mereka mungkin akan nggak suka gitu. Jadi mainan-mainan kayak slime, play-doh, biasanya itu mereka juga nggak suka. Tapi kalau misalnya anak-anak mungkin sukanya sama yang lembek tapi menghindari yang kasar gitu. Biasanya mereka ya nggak masalah aja sama slime, play-doh, tapi mungkin mereka bakal menghindari kayak rumput kayak gitu. Atau misalnya tekstur aspal. Nah, dan kabar baiknya adalah ini tuh bisa dilatih, ini tuh bisa kita perbaiki gitu. Kalau misalnya memang penyebab picky eaternya dari si teksturnya ini gitu, pelan-pelan bisa kok kita latih. Terus pertanyaannya gimana caranya gitu kan? Caranya ya dengan kita memberikan pengalaman-pengalaman baru terhadap tekstur yang berbeda gitu kepada anak kita. Jadi yang tekstur-tekstur yang tadi anak-anak kita hindari gitu, nah itu pelan-pelan harus kita kenalkan secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan, bukan dengan dipaksa ya. Terus nanti kalau misalnya pelan-pelan nih anak kita udah mulai nyaman nih sama semua tekstur, kayak tekstur-tekstur yang awalnya mereka hindari, terus mereka udah mulai nyaman, ya udah berarti kita bisa next level. Berarti kita bisa langsung latihan ke bendanya langsung, ke makanannya langsung, kayak gitu. Bisa dimulai misalnya dengan kayak nyuapin mamanya dulu, nyuapin ayahnya dulu. Jadi dia terbiasa dengan teksturnya dulu, teksturnya dia ngerasain dulu di tangannya sebelum nanti pada akhirnya dia latihan untuk makan langsung masukin ke dalam mulut kayak gitu. Jadi cara menangani picky eater bukan dengan memaksakan makanan ke anak-anak ya. Moms, ternyata picky eater banyak tipenya loh. Yuk kita pelajari tipe-tipenya. Tipe regresor. Tadinya si kecil mau makan, tapi jadi pemilih saat usia tertentu. Lalu tipe pembenci rasa. Dia hanya suka makanan yang rasanya netral, seperti butter. Ada juga tipe penyuka menu. Dia tidak suka makanan padat, hanya suka yang cair, seperti jus. Selanjutnya, tipe pemilih tekstur. Si kecil menolak makanan yang relatif keras, kenyal, dan lembek. Nah, sisi positif ketika paham tipe picky eater, Moms bisa mengantisipasinya dengan cepat. Cintaku mengeluarkan alasanku untuk menjadi manusia lebih. Namun tidak hanya picky eater, terdapat juga selective eater. Untuk mengetahui perbedaan antara picky eater dan selective eater, simak video berikut ya. Semua yang kamu tahu tentang picky eater 100% salah. Karena banyak orang tua yang asal ngecap anaknya picky eater. Kayak itu sebuah gangguan makan, kayak sebuah penyakit.
Padahal picky eater itu adalah sebuah fase normal dari perkembangan seorang anak. Yang kalau anaknya dibuat lapar, dia akan lapar. Yang akan hilang sendirinya tanpa perlu intervensi apa-apa. Tapi selective eater nih baru gangguan makan, baru penyakit. Mau dikasih jeda lebih dari 3 jam gak dikasih makan, gak akan buat anaknya lapar. Gak akan buat anaknya mau nyentuh makanannya. Pilihan makanannya sedikit banget. Dan gak akan hilang dengan sendirinya karena ada akar masalahnya, kondisi medisnya yang harus diobati. Baru selective eaternya sembuh. Jadi, anakmu lebih ngarah ke picky eater atau selective eater, Bu Ibu Bapak-Bapak? Agar lebih paham mengenai perbedaan picky eater dan selective eater, lihat ciri-ciri berikut ini. Jika dibiarkan, picky eater ini akan menyebabkan anak gagal tumbuh seperti berat badan tidak sesuai dengan usianya, kekurangan gizi atau malnutrisi, dan lebih parahnya akan menyebabkan stunting. Apa ya konsekuensinya kalau anak yang picky eater ini tidak kita bantu untuk menurun picky eaternya, jadi mau lebih terbuka kepada beberapa makanan. Paling tidak ada beberapa konsekuensi yang bisa kita ketahui supaya kita bisa sungguh-sungguh melakukan antisipasi. Yang pertama, tentu asupan gizi yang kurang bervariasi. Nah, biasanya orang tua tanam benih, kalau anak-anak hanya mau makanan-makanan yang mengandung karbohidrat atau mengandung protein saja, lalu menghindari serat, menghindari buah dan sayur. Padahal nutrisi mikro seperti zinc dan iron yang adanya justru di sayur dan buah atau di beberapa kandungan daging tertentu, protein tertentu. Nah, kalau dihindari, padahal zinc, iron, dan serat itu merupakan nutrisi mikro yang juga dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak di usia dini. Sehingga kita bisa memikirkan bahwa kalau asupan gizinya kurang bervariasi, hanya karbo, hanya lemak, hanya protein yang merupakan nutrisi makro, tetapi nutrisi mikro tidak terpenuhi, tentunya tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal atau kurang optimal. Anak tetap bertumbuh, tapi kurang optimal. Belum lagi kalau kita bicara kekurangan serat akan menyebabkan secara jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi tentu secara fisik ketika picky eater tidak diatasi, maka kita melihat kepada dampak secara fisiologis tumbuh kembang dan pencernaan. Dalam jangka panjang, dengan asupan gizi harian yang tidak bervariasi dan tidak lengkap antara nutrisi makro dan mikro, memperbesar peluang ketika anak menjadi remaja, menjadi dewasa, maka BMI atau komposisi tubuhnya itu underweight atau bisa overweight dengan massa otot yang terlalu kecil, atau nanti kalau overweight kita bicara massa lemak yang menjadi terlalu banyak. Mengapa demikian secara jangka panjang? Orang tua tanam benih makan itu sebuah perilaku kebiasaan. Sesuatu yang dia dibiasakan terus-menerus sejak kecil akan melekat menjadi perilaku seterusnya. Sehingga perilaku kebiasaan dengan asupan makan yang variasinya terbatas dan hanya pada gizi tertentu, misalnya karbohidrat dan lemak saja, karbohidrat dan protein saja, kurang serat, kurang gizi mikro, akan terus dibawa di dalam kehidupan si anak pada usia remaja dan terus usia dewasa. Oleh sebab itu berdampak kepada komposisi tubuh. Nah, oleh sebab itu konsekuensi picky eaters kita bisa lihat tidak hanya secara fisiologis tetapi juga secara perilaku makan yang di usia dewasa bisa banyak nih konsekuensinya parents. Jadi bisa kepada misalnya gangguan perilaku makan, ataupun hanya mau makan makanan tertentu padahal dia tahu bahwa makanan-makanan itu tidak memenuhi kecukupan gizi yang semestinya. Apakah benar picky eater dapat menyebabkan stunting?
Stunting sering terjadi pada anak yang sejak kecil sudah memiliki kebiasaan untuk pilih-pilih makanan atau picky eater. Anak yang telah lama menjadi picky eater dapat menunjukkan gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan berat dan tinggi badan yang rendah serta kesulitan dalam menambah berat badan. Hal ini disebabkan karena kurangnya variasi asupan nutrisi sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Apa sih efek jangka pendek dan jangka panjang anak yang mengalami stunting? Jadi stunting itu walaupun memang literally pendek ya, Ya. tapi bukan hanya sekedar pendek. Yang lebih kita khawatirkan adalah bagaimana ke depannya. Karena berbagai penelitian ini sudah menunjukkan bahwa stunting ini nantinya akan menurunkan IQ, menurunkan aspek kognitif, mengganggu performa pada saat anak tersebut bersekolah, juga menurunkan durasi pendidikan atau durasi bersekolah. Bukan berarti, berarti anak yang stunting ini lebih cepat lulus karena akselerasi, bukan ya. Tapi artinya mereka yang stunting ini lebih sedikit kemungkinannya untuk meneruskan atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi jenjangnya. Selain itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Jadi anak akan lebih sering sakit-sakitan. Di masa dewasanya, dia akan menurunkan pendapatan per kapita pada saat anak itu sudah bekerja. Karena produktivitasnya akan menurun karena daya tahan tubuh yang menurun tadi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang dulunya stunting, ternyata pada saat mereka sudah dewasa, kebanyakan itu bekerja sebagai pekerja kasar. Yang sekali lagi, tentu pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak stunting. Karena kalau anak-anak yang tidak stunting, performa dalam pendidikan dia tidak menurun jadi lebih besar, kemungkinannya untuk menjadi white collar. Selain itu juga, di masa dewasa akan meningkatkan resiko obesitas, sehingga meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, stroke juga, penyakit-penyakit hipertensi, dan lain sebagainya. Untuk menghindari picky eater ini, hal yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Hai, berikut cara mengatasi anak-anak yang picky eaters. Jadi picky eaters itu apa? Picky eaters itu adalah anak yang hobinya milih-milih makanan. Jadi dia cuma mau menu makanan tertentu aja. Contoh, nggak mau makan kalau nggak mau nggak makannya pakai telur, atau nggak mau makan kalau nggak makannya pakai ayam. Jadi kalau udah lihat video sebelumnya, ada video pembahasan tentang telur dan tentang nasi. Nah, video yang kali ini kita akan ngebahas gimana cara ngatasinnya si anak-anak picky eaters ini, gitu ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa kami coba buat ngatasin anak-anak picky eaters. Yang pertama, jadi anak-anak picky eaters ini kan kita wajib menawarkan menu-menu makanan baru. Nah, kapan harus nawarinnya? Yang pertama adalah saat dia lapar. Jadi kalau anaknya lagi lapar, biasanya dia akan lebih mudah terbuka sama menu yang baru yang mau kita ajarkan. Oke? Terus yang kedua, kalau menawarin menu yang baru, jangan terpaku sama satu jenis itu aja. Tawarkan berbagai variasi dari menu itu. Contoh gini, ikan itu kan jenisnya banyak, nggak cuma ikan salmon, nggak cuma ikan air tawar. Ikan air tawar pun jenisnya banyak. Jadi kalau menawarin menu, misalnya kita mengajarkan makan ikan, ya cobanya beberapa jenis ikan gitu. Jangan terpaku 1-2 ikan dia nggak suka, terus kita yakin kalau dia nggak suka ikan gitu. Padahal kan rasa dari tiap ikan terkadang berbeda. Jadi bisa ditawarkan pakai jenis yang lain. Selain jenis, yang harus diperhatikan adalah cara mengolahnya. Jadi ikan itu walaupun jenisnya sama, contoh nih sama-sama masak ikan kembung, tapi kan ikan kembung yang digoreng, yang dibakar, atau yang ditim itu rasanya akan berbeda banget gitu. Terkadang anak-anak itu bukan gak suka sama proteinnya, tetapi dia gak suka sama rasanya atau cara memasaknya. Jadi jangan kapok buat nyobain satu menu tuh beberapa kali dan beberapa kali cara masak gitu. Jadi biar anaknya tuh punya gambaran kalau ternyata ikan itu bisa menarik loh rasanya kalau digoreng, atau rasanya lebih enak loh kalau ditim gitu. Jadi harus dicoba variasi rasanya juga. Berikutnya adalah dikenalkannya tuh dalam jumlah yang sedikit aja. Jadi jangan langsung dikenalkan dalam jumlah banyak, tapi dikasih small portion jadi anaknya nggak gampang bosan gitu. Terus yang terakhir nih, yang paling penting dan yang harus dilakuin, dicontohkan. Jadi anak itu adalah pencontoh yang paling unggul. Kalau anaknya mau makan ikan atau doyan makan sayur, orang tuanya pun harus sering mencontohkan makan ikan atau makan sayur di depan anaknya. Dengan cara mungkin makan bersama terus dipuji, ih makanan ikan tuh enak ya, yuk kita coba makan ikan, yang kayak gitu. Jadi jangan anaknya dipaksa coba makanan tertentu, padahal di keluarga itu nggak pernah orang tuanya nyontohin. Ya, semangat yuk, bye-bye. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.